Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LPPTK BKPRMI, hari ini kami berkesempatan hadir di rumah Direktur Nasional LPPTK BKPRMI Pusat, Bapak Haji Gunawan AS. Kita hari ini mau silaturahim, mau banyak tanya, mau ngubek-ngubek rumahnya. Ada apa aja? Yuk ikutin kegiatan saya di rumah dinas LPPTK BKPRMI Pusat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan hadir di rumah Direktur Nasional LPPTK BKPRMI Pusat, Pak Haji Gunawan HS. Dan kali ini kita mau ngulik nih ya, kegiatan dari Pak Dirnas apa aja sih kalau Lebaran gitu ya. Jangan sampai kesempatan momen ini kita sia-siakan. Langsung kita tanyain ke beliau ya. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, Lebaran kali ini nih apa aja sih kegiatannya kalau Lebaran? Kita juga pengen tahu nih teman-teman yang lain juga pengen tahu kalau kegiatan Lebaran tuh ngapain aja gitu biasanya? Iya, jadi kebiasaan kami kalau Lebaran ini karena saya seorang perantau ya, asal dari Madiun, ya, makanya kesempatan Lebaran kesempatan pulang kampung ke Madiun. Pulang kampung. Pulang kampung. Jadi biasa saya kalau pulang kampung di Madiun agak lama, 10 hari sampai 2 minggu. Oh berarti udah pulang kampung nih? Nah, udah pulang kampung. Dan kemarin kebetulan sekaligus di kampung saya, Desa Pandaian, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saya ada paguyuban warga Desa Pandaian di Jabodetabek. Iya. Biasanya kita 5 tahun sekali kita mengadakan halal bihalal keluarga besar paguyuban ini di kampung. Nah kebetulan tahun ini 2025 ini kemarin kita mengadakan halal bihalal warga Desa Pandaian baik yang domisili maupun perantauan di seluruh Indonesia, Jabodetabek, Bandung, Surabaya. Dan Solo, itu setiap tahun gitu? Itu setiap 5 tahun sekali. Oh 5 tahun sekali. Nah, kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua panitia penyelenggara, maka saya harus pulang lebih dahulu untuk koordinasi komunikasi dengan kepala desa, dengan perangkat, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung sana. Dan alhamdulillah terus laksana dengan baik kalau gitu. Ya, jadi teman-teman, jadi kedatangan saya kemarin ini setelah beliau pulang kampung gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, biasanya kalau Lebaran itu makan sukaan apa Pak? Kita pengen tahu nih gitu kan ya. Gitu kan. Kalau kesukaan saya kan Lebaran kan memang di kampung di Madiun ya. Jadi masakan khas di Madiun dengan keluarga itu yaitu masakan soto ayam. Jadi kalau habis Lebaran, habis sholat Id pulang ke rumah itu sebelum sungkeman, ya kan? Setelah sungkeman, setelah salam-salaman, Lebaran dengan seluruh keluarga besar semuanya, baru dihidangkan yaitu masakan soto ayam khas Madiun. Jadi informasi nih buat teman-teman yang belum tahu gitu kan, Pak Haji Gunawan juga adalah pengusaha soto ayam ya. Nanti teman-teman bisa lah mampir-mampir ke Depok di Kalimulia Pak. Jadi beliau juga pengusaha soto ayam luar biasa gitu ya. Makanya kalau nggak salah kalau misalkan ya makanan kesukaannya soto ayam ya. Dan kemarin setiap Lebaran karena saya biasa kakak saya yang membuat soto ayam di Madiun. Tapi setelah saya punya usaha soto ayam juga di Depok sini, ya, maka waktu saya sebelum pulang itu saya bawain semua bumbu-bumbunya dari sini. Jadi bumbu soto ayam sudah saya buat di sini di Depok ini. Saya bawa ke sana termasuk ayamnya juga saya bawa sih dari sini semua. Jadi saya tinggal masak saja. Terus Pak Gun, kita juga pengen tahu nih, saudara Pak Gun ini berapa bersaudara sih yang sampai saat ini gitu? Saya 5 bersaudara ya. Saya nomor 4. Nomor 1, 2, 1 laki-laki kakak saya tinggal di Madiun juga, tapi di Kabupaten Ngawi. Terus kakak nomor 2 itu di Kabupaten Magetan.
kakak nomor 3 juga di Kabupaten Magetan, baru nomor 4 saya, kemudian nomor 5 adik saya laki. Ya, jadi laki, perempuan, baru saya laki, adik saya laki. Nah, yang menempatin rumah orang tua yang di Madiun sana itu adik saya yang pondok ini, gitu. Karena semua dari 5 saudara itu yang 4 itu domisili daerah Madiun dan sekitarnya, yang merantau cuma saya sendiri. Makanya kalau lebaran itu yang ditanyain saya, yang ditunggu ke saya. Pasti tanyain karena dia paling jauh sendiri gitu, mesti tunggu nanti di sana keliling gitu. Iya. Jadi buka puasa bersama hari pertama di mana, di sana di kakak nomor 1, besok di kakak nomor 2, besok lagi nomor 3 gitu, lagi dan ke rumah adik gitu. Jadi keliling-keliling aja. Jadi kalau ada anak yang paling kangenin ya beliau gitu, iya. Karena jauh dan jarang ketemu gitu. Dan saya merantau tahun 93. Tahun 93 saya merantau. Jadi kalau sampai sekarang tahun 2025 ya, 32 tahun saya merantau. Dan selama merantau tahun 93, saya tuh setiap lebaran saya wajibkan saya pulang kampung waktu orang tua saya masih ada, meskipun sampai orang tua saya sudah nggak ada sampai sekarang. Saya nggak pulang kampung tuh pada waktu Covid kemarin, kan nggak boleh pulang kampung. Tahun 2020 itu baru itu nggak boleh pulang kampung, baru sholat Id pertama kali di Jabodetabek ini gitu, karena memang nggak dilarang kan gitu. Saya selalu pulang kampung. Kebetulan istri kan orang Bogor, orang Durian, jadi dengan mertua tidak harus nunggu lebaran gitu kan, karena sebelum lebaran, sebelum 3 bulan bisa ketemu saya ini gitu. Jadi sebelum pulang ke Madiun, kadang-kadang saya mampir dulu ke rumah mertua. Nanti kalau enggak, biasanya pulang dari Madiun langsung ke rumah mertua. Kayak kemarin saya hari Sabtu sore sudah nyampe sini, ya kan. Terus Ahad pagi subuh saya langsung ke rumah mertua itu. Lebaran di sana. Baru Senin malam baru balik lagi ke rumah sini. Kalau orang tua Pak Gun, dua-duanya meninggal atau masih ada gitu? Orang tua sudah meninggal semuanya. Jadi yang bapak itu meninggal sebelum saya merantau. Jadi tahun 93 itu saya merantau. Bapak tahun 92 itu meninggal. 92 bapak meninggal karena kecelakaan waktu itu. Terus 93 saya putuskan, saya katakan saya harus merantau gitu. Kalau ibu itu baru 2010. Oh belum. 2010 sudah 15 tahun. Gitu. Nah teman-teman, di hadapan saya juga ini udah ada beberapa kue nih gitu kan. Ini karena lebarannya udah lama, maksudnya udah beberapa hari ya, mungkin kuenya udah mulai berkurang nih gitu kan. Tapi kalau kita datang kemarin nih, aduh ada kuenya luar biasa ini pokoknya ya. Tuh, ada bakpia ya. Jangan-jangan kita ketemu bakpia di sini gitu. Tapi di sini kita ketemu gitu kan. Nah, kita cobain ya, gimana rasanya gitu kan. Ada wajib juga nih. Ada wajib lah. Makanan tradisional. Biasanya mertua nih yang buat ini. Nah, sedikit Pak Gun ya. Iya. Ini mungkin sebelumnya mohon maaf gitu ya. Kemarin kita Pak Gun ya ditinggal Mas Patan gitu ya. Iya. Nah, gimana sih rasanya lebaran kali ini Pak Gun gitu ya? Setelah beliau tidak ada gitu ya. Iya. Ya, lebaran saat sekarang ini bagi saya sebagai orang tua ya merupakan lebaran yang agak berbeda ya. Artinya selama ini saya punya anak 2, yaitu almarhum Mas Fatan, kemudian adiknya yang Faris. Faris itu yang kelas 3 SMP, kalau kakaknya kan kelas 3 SMA, harusnya tahun ini akan lulus karena 20 April sekarang ini harusnya dia wisuda di pesantren. Sehingga kalau pulang kampung mesti kami berempat sama istri sama 2 anak gitu bersama-sama. Sehingga pada waktu kemarin pulang kampung itu terasa ada yang kurang. Dan bahkan istri tadinya nggak mau pulang ke Madiun, nggak mau pulang ke Madiun karena masih keingetan sama anak terus di sana juga, kesenangan almarhum di sana dan sebagainya. Makanya pada waktu itu sampai awal Ramadan, sampai pertengahan Ramadan, pakai seminggu sebelum Ramadan pun istri tetap kekeh nggak mau pulang kampung ke Madiun, gitu kan, mau di rumah aja sama anak yang adiknya itu juga pengen ke sana tapi kasihan sama bundanya. Saya sendiri sebenarnya kalau saya nggak diberi amanah sebagai ketua panitia penyelenggara halal bihalal itu, saya juga nggak mau pulang kampung juga tadinya.
tetap mau pengen di sini saja gitu. Tapi akhirnya saya punya tugas di sana, ya udah nggak apa-apa, saya mau pulang sendiri saja gitu. Tapi kurang 2 hari 3 hari sebelum saya pulang, ternyata istri ada pikiran lain, akhirnya udah deh ikut aja gitu, sama adiknya, karena adiknya pengen pulang sana. Tapi pulang di sana harus bunda juga harus ikut, nah, gitu loh, karena adiknya nggak mau kalau ikut saya tapi bunda di rumah sendirian, kasihan gitu. Makanya sedangkan anak yang kecil pengen pulang kampung, akhirnya istri ya mau nggak mau juga ikut, ya udah ikut ke sana. Jadi ya memang selalu teringat Mas Taufik, ya kan, pada waktu ziarah, pada waktu langsung ke rumah, ke makam orang tua, ya, tanpa terasa itu kadang-kadang udah gak kuat, tetap teringat pada anak yang baik, bersama-sama dari kecil, dari ini gitu. Ini dan itu baru pertama kali waktu anak saya sudah tidak ada. Jadi kemarin tuh waktu lebaran tuh hari kita belajar itu. Kalau ziarah ke mana? Ke makam Mas Fatan. Kalau saya ziarah ke makam Mas Fatan itu sebenarnya mulai dari beliau meninggal, dia meninggal itu. Istri saya itu setiap hari Jumat sore habis asar itu kita rutinkan untuk ziarah terus. Ziarah terus, kita bacain surat Yasin dan tahlil di makamnya sana setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Pas Jumatnya hujan, ya kan, sore hujan, ya berarti nanti di hari Sabtu atau hari Ahad, gitu. Pokoknya setiap minggu pasti kita ziarah terus rutin ke sana. Termasuk kemarin sebelum kita berangkat ke Madiun, ya tetap saya sempatkan dulu, kita ziarah dulu ke makam anak saya. Terus kemudian pulang dari Madiun, bahkan pulang dari Madiun sore ya, Sabtu sore, sebelum saya nyampe rumah pun saya sempatkan juga ziarah ke makam anak saya. Itu sebagai apa ya, rasa kangen saya, dan kewajiban sebagai orang tua untuk mendoakan. Iya, itu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita mau ngebahas Mas Fatan itu nggak ada habisnya ya, karena ini anak luar biasa, anak soleh berprestasi gitu ya. Jadi kalau ngebahas mah kita, butuh berjam-jam ya buat mengurai kebaikan-kebaikan beliau ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan Mas Fatan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, kemudian kita mau tanya juga nih Pak Guni. Kalau tadi masalah lebaran, kita mau nanya nih berkaitan dengan ya, karena Pak Gun ini Direktur Nasional PPTK BK Pusat ya, mungkin ini ya bagi-bagi kita dong nih ilmunya, pengalamannya, gimana sih mengelola organisasi yang begitu besar gitu ya sehingga bisa sukses gitu kan. Nah, buat kita nih yang ya masih pemula, kemudian masih dalam tahap belajar gitu kan. Bagi kiat-kiatnya Pak Gun, gimana gini? Iya, dalam organisasi itu kan perkumpulan 2 orang atau lebih ya untuk mencapai tujuan bersama. Itulah organisasi. Artinya apa? Dalam organisasi kan perkumpulan beberapa orang. Di situ ada pembagian tugas, ya kan, dalam struktur, job description-nya dan sebagainya. Sebenarnya dalam organisasi ini, kalau kita mau belajar organisasi, dimanapun posisi kita, tidak kita harus di atas, di top manajemennya, baik di middle manajemen atau lower manajemennya, posisi manapun, ya kan, apakah di anggota atau tim, prinsipnya dimanapun kita berada, posisi kita di mana saja, itu prinsipnya apa yang bisa kita lakukan untuk organisasi. Jadi bukan dari posisi kita, yang menggerakkan kita bukan dari posisi kita. Tapi yang menggerakkan kita adalah semangat kita berorganisasi. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan kita niatkan lillah. Semuanya itu adalah karena Allah. Sehingga pada saat kita posisi kita di mana saja, keberadaan seseorang dalam organisasi itu bukan posisinya. Bukan posisinya. Tetapi sejauh mana apa yang kita lakukan. Jadi kontribusinya ya. Iya. Buat organisasi apa gitu. Betul. Jadi jangan mikirin, saya posisi di sini nih nggak enak gitu kan, posisi sini nih nggak menguntungkan gitu, jangan berbicara seperti itu, tapi apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi bukan posisi kita di atas, di jabatan-jabatan yang paling tinggi, dan tapi kita nggak berkontribusi apapun, nggak ada yang kita lakukan, hanya kebanggaan dan kepuasan karena kita masuk dalam struktur organisasi, ya kan.
di elitnya dan sebagainya, tapi kontribusi nggak maksimal, ini percuma juga, nggak ada dampaknya dalam organisasi itu. Jadi buat yang merasa di bawah gitu kan, buat merasa yang posisinya nggak menguntungkan, itu buang dari jauh-jauh ya. Iya. Karena bukan itu yang penting, tapi apa yang kita kontribusikan. Yang kedua apalagi Pak Gun kira-kira nih? Yang kedua adalah di dalam organisasi ini, pada waktu kita diberikan amanah di dalam organisasi, itu kan syariatnya kita diberikan amanah di posisi apa di organisasi itu. Tapi pada hakikatnya kan tetap Allah yang memberikan amanah itu. Betul ya? Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa yang memberikan amanah itu Allah, maka Allah Maha tahu siapa kita, apa kemampuan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Ya kan? Betul. Nah, menurut pandangan kita, menurut pemikiran kita, mungkin kita nggak mampu. Karena kita mengukur diri kita sendiri, wah saya nggak bisa saya kalau di bidang ini, wah saya nggak bisa dalam amanah sebagai ini. Karena ada orang yang kadang-kadang kita nggak terlalu pede, karena melihat kemampuan kita, oh nggak sanggup kita untuk sana, kan gitu kan ya. Tapi juga ada orang yang terlalu pede juga, kan gitu. Kepedean gitu. Kalau saya dulu pernah amanah itu, waktu pertama kali saya diberi amanah sebagai direktur daerah LPPTK PKB Kota Depok, di mana saya sebelumnya hanya seorang di tingkat kecamatan sebagai sekretaris dan saya bukan pengurus LPPTK. Pada waktu teman-teman untuk memberikan amanah sebagai DPD, saya mundur, artinya nggak mau, menolak saya tadinya. Gitu. Karena apa? Saya melihat kemampuan saya cuma kecil segini gitu. Terus amanah yang diberikan pada saya akan segini, jadi saya udah minder duluan, segini gitu, udah minder duluan gitu. Nah makanya itu yang kami alami gitu. Terus akhirnya saya berdoa kepada Allah, kepada ini, akhirnya menimbulkan suatu keyakinan Allah yang Maha tahu kalau memberikan amanah kepada saya seperti ini, sini itu, pada hakikatnya tetap Allah, kan gitu kan ya, syariatnya dengan yang lain-lain, tetapi amanah hakikatnya tetap Allah yang memberikan situ. Berarti Allah Maha tahu, oh ya, saya di sini kekurangan saya ini. Pada waktu ada kekurangan-kekurangan itu, pasti Allah akan melengkapi kekurangan-kekurangan itu untuk kesempurnaan atau menyempurnakan sana. Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang membantu saya, yang saya nggak punya kapasitas di sini, saya dipertemukan dengan orang yang punya kapasitas di sini, pertemukan, mungkin membantu saya untuk mengemban ini. Jadi dalam mengemban amanah apapun, ya yakin aja bahwa itu adalah amanah dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu dari Allah dan kembalikan lagi kepada Allah, dan pada saatnya Allah yang akan melengkapi dan Allah yang akan menyempurnakan. Jadi teman-teman jangan merasa kecil hati, jangan merasa nggak bisa gitu, dan insya Allah semua ada jalannya Pak Gun ya, ada jalannya ya. Jadi artinya kalau misalkan kita diberikan amanah, belum tentu itu persepsi kita tuh kita nggak bisa, padahal bisa jadi Allah tuh udah mengukur ya takaran bahwa kita mampu di situ gitu kan. Ya, jadi ini luar biasa gitu kan ilmu yang kita dapat hari ini gitu kan. Kemudian ada lagi Pak Gun yang lainnya gitu ya. Yang terakhir ya, pada waktu kita berorganisasi ini, kita jangan berharap dari organisasi memberikan apa pada diri kita. Iya. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada organisasi. Betul. Artinya apa? Tujuan dalam kita berorganisasi, berorganisasi dakwah gitu, dengan PKPRMI, dengan lembaga-lembaganya dan sebagainya itu. Artinya yang mempunyai organisasi siapa? Programnya siapa? Kan gitu kan? Ini kan organisasi dakwah. Betul kan? Betul. Berarti organisasi dakwah berarti yang punya organisasi itu kan Allah. Betul nggak? Yang punya organisasi itu Allah. Berarti kalau kita masuk dalam organisasi ini sama dengan kita masuk dalam organisasi Allah. Kita bekerja kepada Allah. Kan gitu kan ya? Ya. Jadi niat kita hanya lillah, hanya kepada Allah. Dan Allah itu yang akan mengganti semua apa yang kita lakukan, baik tenaga, waktu, pikiran, finansial, gitu. Itu semua kita berikan. Ya, kita berikan semuanya itu. Allah akan balas itu dengan berlipat ganda yang tidak kita sangka-sangka. Maka dalam organisasi kita harus totalitas, jangan setengah-setengah. Gitu. Bahkan kalau kita dalam organisasi malah justru begini pada organisasi, ya kita nggak akan dapat. Gitu.
Saya malam tuh ngobrol sama apa namanya mentor saya, guru saya, mantan ketua MPP ya, ketua umum DPP PKB Bangsa tadi hari terus itu. Saya belajar banyak sama beliau. Bagaimana dalam totalitas beliau dalam organisasi itu. Nah, saya berusaha belajar dari beliau itu. Makanya beliau itu menyampaikan dalam rezeki itu nggak usah takut-takut memberi, gitu loh, nggak memberi. Kadang-kadang orang kan takut tuh memberi sesuatu kan takut. Jadi terima kasih itu apa maksudnya? Kalau kita terima rezeki, kasih kepada orang lain. Terima kasih. Gitu loh. Jadi kita terima rezeki, kasih kepada orang lain. Sehingga apa? Ini mengalir terus. Terima kasih. Mengalir, darah itu mengalir. Waktu terima, kita gelem nggak kasih, lama-lama stroke kita. Karena nggak lancar peredaran darah itu. Paham nggak? Jadi terima, nggak dikasih, terima genggam aja gitu. Terima, genggam. Lama-lama darah mandek. Sudah nggak terima lagi karena kita masih digenggam terus sama kita. Tapi selama ini kita lepas, terima kasih. Itu akan melancarkan peredaran darah. Ilmu baru nih buat teman-teman ya. Jadi kalau terima kasih lagi ya. Nah, jadi kalau kita organisasi itu ikhlas ya. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak menuntut. Ya. Yakin, ikhlas dan totalitas. Nah, jangan setengah-setengah kerjanya ya. Jangan ketika ada imbalan baru kerja, nggak ada imbalan nggak kerja, nggak gitu ya Pak. Iya, justru apa yang bisa dilakukan? Pada saat itu kita bisa melakukan, bisa memberikan sesuatu, ya kan, memberikan sesuatu itu. Ada suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri dalam hati kita. Gitu. Ya, justru bukan karena kalau kita mengharap begini maka kekecewaan yang didapatkan. Betul. Betul ya? Karena belum tentu organisasi akan memberikan sesuatu kepada kita. Langsung maksudnya. Tapi pada kita memberikan sesuatu, pasti organisasi akan memberikan sesuatu kepada kita juga. Gitu. Allah yang akan mengganti itu semuanya. Semakin besar kita berikan, semakin besar yang akan kita terima. Gitu. Jadi terus gitu. Emang kalau bicara manajemen organisasi, sama beliau mah nggak ada habisnya dari ilmunya, gitu kan, luar biasa. Karena itu ini apa ya, kesempatan bagi kita semuanya yang untuk belajar dari beliau, gitu. Karena mengelola LPPTK BK PRMI pusat itu nggak mudah, gitu. Ini organisasi besar, gitu kan, yang punya banyak pengurus di tingkat provinsi bahkan di daerah, gitu kan. Kalau tidak pintar-pintar ya akan repot. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan manajemen yang bagus, kemudian individu yang juga bagus, gitu kan, dan beliau sudah mempraktekannya, gitu kan. Nah, maka tidak salah kalau misalnya kita ya banyak minta ilmu dari beliau lah, gitu kan, karena pengalaman dan sebagainya, sharing lah ilmunya, gitu kan. Jadi apa yang beliau sudah praktekkan, gitu kan, ya akhirnya ya dibagi-bagi ke kita. Nanti kita juga praktekkan lagi, bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Selalu seperti itu, gitu kan. Nah, mungkin ini ya Pak Gun, apa ya, pesan kesan ya buat teman-teman LPPTK BK PRMI yang ada di seluruh Indonesia, apa nih kira-kira supaya apa ya, organisasi tetap berjalan, kemudian makin maju, gitu. Ya, kepada teman-teman semua pengurus LPPTK PKB seluruh Indonesia, baik itu DPW beserta jajarannya, direktur daerah LPPTK PKB kabupaten kota beserta jajarannya, ya kan. Amanah itu sudah diberikan kepada kita dan kita harus bergerak. Jangan sampai kita bergerak kalau kita ada dana, bergerak kalau kita nggak ada anggaran. Dana dan anggaran itu nggak akan mungkin datang kalau kita nggak bergerak. Dengan kita bergerak, maka Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Jadi, mohon kepada seluruh teman-teman yang beri amanah sebagai direktur daerah, yuk kita bergerak untuk mengembangkan pendidikan TKA, TPA, TKA, dan TAAM di seluruh Indonesia. Ya. Karena tugas kita untuk mengembangkan TAAM, TKA, TPA, TKA di daerah kita masing-masing, yang di wilayah atau di provinsi harus mengembangkan bagaimana kita bisa turun ke tingkat kabupaten kota, yang sebagai daerah PTKA, kabupaten kota bisa turun ke tingkat unit TKTPA, sehingga apa, komunikasi, silaturahim terjalin, terbangun, ya kan, sehingga kita memberikan kekuatan yang besar dalam lembaga pembinaan TKTPA ini. Jadi itu. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, mohon maaf, yang penting kita bergerak aja, ya.
urusan nanti lain-lainnya Allah akan mudahkan kok gitu kan ya. Jadi jangan takut untuk bergerak selama itu buat kepentingan agama Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan buat kita semuanya. Itu aja ya teman-teman ya, bincang-bincang kita seputar Lebaran Direktur Nasional LPPTK BKPRI Pusat. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat ya, dan membawa dampak positif buat kita semuanya. Oke, terima kasih Pak Gun atas waktunya dan informasinya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, hal yang positif dan lain sebagainya. Ya. Demikian teman-teman dari kami. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa tonton video kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.